telah menetapkan Dr. Ketut Putra Sedana SPOG sebagai Ketua Dekorda Puskor Indonesia Kabupaten Buleleng yang baru hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 bertepatan dengan Hari Raya Saraswati. Puskor Indonesia Kabupaten Buleleng mengadakan acara Menjaya-jaya yang bertempat di Pura Agung Jagatnata, Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini diikuti oleh Dr. Caput serta pengurus dan anggota Dekorda Indonesia Kabupaten Buleleng. Ide Bagus Ketut Susena yang merupakan Ketua Umum Dekornas Indonesia juga berkesempatan hadir dalam kegiatan ini. Kegiatan Menjaya-jaya ini bertujuan untuk memohon doa kepada Ida Sang Yang Widiwasa agar diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin organisasi sekaligus juga sebagai pengukuhan kepengurusan secara niskala. Menjaya-jaya ini juga artinya setiap orang di dalam menjalankan tugasnya di dalam organisasi harus selalu menjaga pikiran yang hening. Karena itulah tadi kita mohon bimbingan pada Ibu biar selalu kita disiplinan, biar tidak serong ada penyimpangan dari apa yang menjadi tujuan organisasi. Itulah makna dari Menjaya-jaya ini. Dengan Menjaya-jaya diharapkan kita kuat lahir batin di dalam menjalankan tugas. Semoga Ibu dan Saudara bersih dan selalu membimbing organisasi ini mencapai tujuan. Terima kasih. Keteranganku nomor 90. Sebagai penutup atas penyanyi. Setelah melakukan kegiatan Menjaya-jaya, acara ini dilanjutkan dengan ramah tamah. Kebanggaan bagi saya, terus terang juga hari ini padat dengan jadwalnya. Harusnya saya juga mengikuti Rakornas Pajaniti karena Puskor secara nasional mendapatkan undangan. Tetapi Astungkale karena di Korum Jatim juga sudah terbentuk, saya delegasikan. Organisasi Indonesia ini dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan kepentingan umat, membangun kepedulian sosial dan kemanusiaan, serta memberdayakan umat Hindu di seluruh Indonesia. Dr. Caput yang sudah terpilih menjadi Dekorda Indonesia Buleleng ini mengatakan akan segera mengadakan Rakorda untuk menyusun langkah-langkah kerja dengan mengusung konsep Trihita Karana. Hari ini kita sudah selesai melakukan kegiatan Menjaya-jaya, pengukuhan dari pengurus secara niskale. Di kepengurusan
Dekorda Puskor Indonesia Kabupaten Buleleng. Nah, setelah ini tentunya langkah yang akan kita lakukan adalah melakukan rakerda. Kita akan melakukan rapat kerja untuk penyusunan program-program. Yang tentunya program-program yang akan kita susun adalah yang akan kita bentuk adalah bagaimana mewujudkan sebagai asas daripada Trihita Karana untuk penguatan Puskor Indonesia Kabupaten Buleleng ke depannya. Ketua Umum Dekornas Indonesia berharap dengan dilantiknya Dr. Caput sebagai Ketua Dekorda Indonesia Buleleng dapat memotivasi pengurus dan umat Hindu untuk mencapai cita-cita dari organisasi ini. Dr. Caput sendiri kita tahu bahwa beliau adalah seorang dokter yang juga sukses di bidangnya sendiri, sehingga kita harapkan ini akan memberikan motivasi kepada teman-teman lainnya bahwa organisasi ini tidak melihat latar belakang, tidak melihat profesi, tidak melihat siapa di belakang organisasi ini, tetapi kinerjanya yang kita akan tunjukkan sebagai bentuk pembuktian kita untuk membangun penguatan Puskor ini. Dan kita sangat berharap bahwa Dr. Caput akan memaksimalkan potensi beliau untuk memotivasi teman-teman pengurus yang pertama, kemudian setelah itu tentu umat Hindu yang ada di Buleleng. Dengan demikian Buleleng akan menjadi salah satu contoh dari gerakan Puskor yang benar-benar sesuai dengan aturan organisasi dan juga sesuai dengan cita-cita Puskor itu sendiri. Kegiatan ini berakhir dengan penyerahan SK pengangkatan Dr. Caput sebagai Ketua Dekorda Puskor Indonesia Kabupaten Buleleng. Malam ini biar nampak menjaya-jaya secara sekali sudah kita laksanakan. Dari sini wujud sekarang sekalinya SK. Mohon nanti Pak Dokter dan siap untuk dilaksanakan. Iya. Ya, terima kasih. Sehari setelah melakukan kegiatan menjaya-jaya, Puskor Indonesia Dekorda Buleleng mengadakan kegiatan sosial berupa pemberian dana bantuan pendidikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak yang kesulitan ekonomi dalam menjalankan pendidikan. Kegiatan ini diadakan pada tanggal 23 Oktober 2022 bertempat di kawasan Pantai Tanjung Alam Lovina di Desa Kaliasem, Kabupaten Buleleng. Ketua Umum Dekornas Puskor Indonesia, Ide Bagus Ketut Suseno berkesempatan hadir dan memimpin langsung kegiatan ini. Buleleng yang saya hormati, juga teman-teman pengurus yang mewakili, serta orang tua, pendamping, dan juga anak-anak. Turut hadir dalam acara ini, Ketua Puskor Indonesia Dekorda Buleleng yang terpilih Dr. Ketut Putra Sedana SPOG atau yang lebih dikenal dengan Dr. Caput, dan anggota Puskor Indonesia Kabupaten Buleleng serta anak-anak penerima bantuan dana sosial pendidikan. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk nyata kepedulian Puskor Indonesia dalam upaya membantu dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang kurang mampu agar tidak berhenti untuk melangsungkan pendidikan. Hari ini kita berkumpul di sini kebetulan di Banyupinaro. Ada momen yang penting setelah Saraswati karena berkaitan dengan pendidikan. Nah, Puskor Indonesia dalam hal ini ingin menguatkan sumber daya manusia Hindu, ya, dengan memang sudah rutin kita lakukan. Kita
kita tidak bisa sebut ini beasiswa karena kita belum mempunyai dana yang tetap untuk kita salurkan, tetapi ini adalah dana dukungan pendidikan. Ide bagus Ketut Suseno selaku Ketua Umum Dekornas Indonesia memberikan apresiasi kepada para relawan dan donatur yang telah membantu dalam kegiatan ini. Om Swastiastu, terima kasih pada semua donatur Dermawan Dharma yang hari ini sudah memberikan kontribusi kepada adik-adik yang tidak bisa bersekolah dan tidak bisa memberikan layanan terbaik untuk pendidikan mereka. Nah, ini hanya sebagian kecil yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan para dermawan dimanapun berada sekarang ini mulai membangun penguatan jaringan untuk saling membantu. Jadi kita tidak hanya dari Puskor saja, nanti akan bersinergi dengan berbagai pihak yang bisa kita ajak untuk menguatkan kembali sistem solidaritas ini, terutama untuk kualitas SDM. Jadi bantuan dana pendidikan ini bukan beasiswa, tetapi lebih cenderung kepada dukungan kita kepada mereka agar semangat mereka untuk belajar, untuk melanjutkan pendidikan ini tidak terhenti ketika ada masalah ekonomi. Dr. Caput juga menghimbau kepada masyarakat sedharma untuk ikut menjadi relawan dan donatur untuk kepentingan umat. Ini salah satu wujud nyata dari kita relawan Dharma Puskor Indonesia ya, yang telah hadir di tengah masyarakat untuk menunjukkan kepeduliannya terhadap berbagai masalah yang ada di masyarakat, terhadap umat kita, umat Hindu. Dan di sini pun juga kita menggugah semua masyarakat untuk ikut menjadi relawannya Dharma untuk kepentingan umat kita. Sementara kegiatan yang sederhana ini akan memberikan manfaat dan kebermanfaatannya tidak saja untuk kita di Puskor, tapi untuk umat sedharma semuanya. Salam. Kalau yang bisa dimanfaatkan nanti, kemudian kalau misalnya adik-adik nanti ke depan ada kesulitan, ternyata misalnya ada harus membeli keperluan ini dan ini tidak cukup, nanti informasikan. Yang penting diusahakan. Di akhir acara, Puskor Indonesia memberikan sejumlah dana bantuan kepada anak-anak kurang mampu yang diundang hadir dalam acara ini. Bukan beasiswa, tapi bantuan dukungan bantuan pendidikan. Juga adik-adik bisa ditabung nanti bisa di ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ya, oke, bermanfaat. Ini kan masuk. Nah, ini tutup. Ya, kan dibantu. Ya. Puskor Indonesia berharap kegiatan ini dapat menggugah hati nurani umat sedharma untuk saling membantu masyarakat yang kurang mampu agar tercipta Hindu Indonesia yang santi, kerta dan jagat dita.